Ayat hari ini adalah 2 Samuel 2, ayat 1 sampai 17. Mari kita baca bersama. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yizrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya. Dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabesh Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabesh Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu, Saul, dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yizrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab, anak Zeruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana, pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung. 12 orang dari suku Benyamin, dari Isi-Boset anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya, dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Amin. Kiranya pagi ini menjadi pagi di mana kasih karunia Tuhan turun dengan melimpah. Dalam nama Tuhan saya memberkati Anda. Firman Tuhan hari ini berada di persimpangan jalan, di mana satu era berakhir dan era baru dimulai. Ini adalah saat ketika Saul, yang mengincar nyawa Daud, telah mati. Dan semua orang di dunia memperkirakan sekarang generasi Daud akan dimulai. Zaman Daud telah tiba. Namun, kita melihat bahwa firman Alkitab hali komashini yang semsali berbeda. Mari kita lihat ayat 1. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Amin. Siapapun dapat melihat bahwa ini adalah zaman Daud. Daud akan menjadi orang nomor 1, dan bahkan dari sudut pandang politik, akan menjadi tindakan yang bijaksana untuk mengamankan kekuasaan dengan memanfaatkan kekacauan di kubu lawan. Namun, Daud tidak bergerak. Hal pertama yang dia lakukan bukanlah langsung naik untuk menjadi raja, melainkan berdoa. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, bolehkah saya pergi? Tuhan menjawab, pergilah. Kemudian Daud bertanya sekali lagi, kemana aku harus pergi? Daud bukanlah orang yang hanya bertanya sekali. Dia bukan orang yang berdoa untuk merasionalisasi keinginannya menjadi raja atau untuk mendapatkan pembenaran. Dia adalah orang yang benar-benar menantikan kehendak dan pimpinan Tuhan. Dan kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan kita adalah Dia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jemaat yang terkasih, menurut saya, iman bukanlah tentang mengetahui, melainkan tentang bertanya. Alasan kita jatuh bukanlah karena kita tidak tahu, tetapi karena kita tidak bertanya. Ketika kita menilai situasi dengan pengalaman kita, memilih segalanya dengan pikiran kita, dan menunda doa untuk nanti, kita tidak punya pilihan selain berjalan di jalan Saul. Namun, Daud hari ini berbeda. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku pergi? Kemana aku harus pergi? Apa yang harus kulakukan di sana? Daud memiliki kehati-hatian untuk terus-menerus bertanya kepada Tuhan, mendengarkan jawabannya, menaatinya, dan berjalan selangkah demi selangkah.
Pagi ini, inilah iman yang harus kita pulihkan. Percaya kepada Tuhan yang akan menjawab, percaya kepada Tuhan yang akan selalu menjawab ketika kita bertanya. Iman yang bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Harus dipulihkan. Sekarang ketika Daud datang ke hadapan Tuhan dan bertanya kemana harus pergi, jawaban Tuhan adalah pergilah ke Hebron. Hebron bukanlah pusat Israel, Yerusalem. Itu bukan kota besar, melainkan kota perbatasan yang sangat kecil. Daud menaati firman itu dan pindah ke Hebron bersama banyak keluarga dan anggota rumah tangganya, serta rekan-rekan kerja yang telah tinggal bersamanya di padang gurun. Begitu dia pindah ke Hebron, orang-orang di sana datang menuangkan minyak ke atas kepala Daud dan memintanya untuk menjadi raja Yehuda. Sebenarnya, dahulu kala ketika Samuel mengunjungi rumah Isai, Daud, putra bungsunya, telah diurapi. Namun, pengurapan hari ini tidak hanya disaksikan oleh keluarga, tetapi dilakukan di tempat umum, di tempat pertemuan di mana banyak orang bersukacita dan merayakannya. Namun, jika kita melihat ke dalam hati Daud, mungkin seperti ini. Dijadikan raja atas suku Yehuda, bukan seluruh Israel. Selama 13 tahun, dia melarikan diri, menantikan Tuhan untuk menjadikannya raja, menghabiskan waktu di padang gurun, tetapi hasilnya adalah menjadi raja atas suku Yehuda, bukan seluruh Israel. Di mata manusia, itu pasti mengecewakan. Namun, Tuhan berfirman bahwa dia akan memulai pekerjaannya dari Hebron yang kecil ini. Yang penting bukanlah ukuran kota, tetapi apakah Tuhan menyertai, dan itulah yang tampaknya penting bagi Daud. Arti nama Hebron adalah persatuan, persekutuan. Sebelum Tuhan mengirim Daud ke takhta raja, sebelum mengirimnya ke takhta raja atas seluruh Israel, dia terlebih dahulu mengirimnya ke tempat hubungan yang dalam dengan Tuhan, dan ke tempat persatuan di mana ia dapat terhubung dengan orang-orang. Jemaat yang terkasih, terkadang tempat kita berada saat ini mungkin tampak kecil. Aku telah memberikan begitu banyak kepada Tuhan, tetapi mengapa Tuhan hanya memberiku ini? Mungkin terlihat sangat kecil, terkadang lambat dan sangat kurang, tetapi jika itu adalah Hebron di mana Tuhan menyertai. Jika itu adalah tempat kecil di mana Tuhan menyertai, itu akan menjadi tempat di mana Tuhan melatih kita untuk mimpi yang lebih besar. Tuhan akan bekerja bukan sebagai bukti kegagalan, tetapi sebagai tempat persiapan. Sekarang Daud naik takhta sebagai Raja Yehuda dengan dukungan banyak orang. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Ada orang-orang yang masih mengikuti dan mendukung Saul, dan muncullah orang-orang yang menentang pengakuan Daud sebagai raja. Mari kita baca bersama firman hari ini dari ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabesh Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabesh Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya." Amin. Ada dua kelompok yang memusuhi Daud. Yang pertama adalah orang-orang Yabesh Gilead. Alasan mengapa mereka tidak mengakui Daud sebagai raja adalah karena di masa lalu, ketika orang-orang Yabesh Gilead diserang dan menderita di bawah Bani Amon, Saul telah memimpin pasukan dan menyelamatkan mereka dari penindasan Amon. Setelah peristiwa ini, ketika Saul mati dalam pertempuran di Gilboa, satu-satunya orang yang datang untuk menguburkannya adalah orang-orang Yabesh Gilead ini. Daud, yang mengetahui perasaan khusus antara orang-orang Yabesh Gilead dan Saul, tidak menekan mereka dengan paksa dengan segenap kekuatannya, tetapi menenangkan dan menghibur hati mereka, dan menunggu saat yang tepat. Kita melihat hari ini bahwa Daud terus-menerus menunggu mereka untuk meruntuhkan kewaspadaan mereka dan mengirim utusan perdamaian kepada mereka. Kelompok kedua yang tidak mengakui Daud ketika ia naik takhta muncul di ayat 8 dan 9. Itu adalah Abner. Mari kita baca bersama firman dari ayat 8 dan 9. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Amin. Orang bernama Abner ini adalah panglima tentara Saul. Ketika Saul mati mendadak, ia menjadi serakah dan berpikir, bukankah sekarang aku bisa mengambil tempat Saul? Jadi, cara yang pilih adalah dengan mengambil Isi-Boset, putra Saul, dan mengangkatnya ke takhta raja. Oleh karena itu, Isi-Boset tidak memiliki otoritas raja yang sesungguhnya, tetapi tetap dalam posisi di mana ia tidak dapat mengendalikan apapun, seperti orang-orangan sawah. Dan setelah memerintah selama sekitar 2 tahun, ia turun dari posisinya.
Di bagian akhir perikop hari ini, disebutkan bahwa orang-orang yang mengikuti Isi-Boset yang berpusat pada Abner dan orang-orang yang mengikuti Daud sekarang berperang. Dalam proses itu, banyak korban jiwa berjatuhan. Daud telah mendengar firman nubuat Tuhan sejak lama bahwa ia akan dijadikan Raja Israel. Setelah menerima nubuat itu, ia melarikan diri dari Saul untuk waktu yang lama dan harus tinggal di negeri orang asing sambil berpura-pura gila. Kemudian, akhirnya Saul meninggal, dan dia berpikir dia akan segera naik menjadi raja seluruh Israel, tetapi dia diizinkan untuk menjadi raja suku Yehuda, yang pertama kali menerimanya. Dan hanya setelah 7 tahun 6 bulan dalam proses menyatukan suku-suku di sekitarnya, ia akhirnya dapat mencapai posisi raja yang seutuhnya. Melalui firman hari ini, kita akan merenungkan hal ini, bahwa penggenapan janji Tuhan membutuhkan penantian yang lama. Meskipun ia menerima janji bahwa ia akan diurapi oleh Samuel dan dijadikan raja, ada banyak waktu tinggal di negeri asing, dan ia tidak langsung menjadi raja Israel, melainkan membutuhkan waktu penantian selama 7 tahun 6 bulan sebagai Raja Yehuda. Bahkan jika itu adalah janji dan rencana yang sangat baik, benar, dan mapan, kita sering mengalami bahwa seluruh prosesnya tidak berjalan mulus, melainkan terganggu oleh berbagai variabel yang tidak terduga. Meskipun Tuhan telah memberikan janji untuk memberikan sesuatu yang sangat baik dan ada kepastian yang jelas di hati saya, ada kalanya segala sesuatu terus berjalan salah dan menuntut penantian. Ketika Anda menghadapi kesulitan seperti ini, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan untuk menanggungnya dengan sabar dan mengatasinya dengan iman. Anehnya, ada banyak waktu ketika orang tidak bisa menunggu dan mencari cara mudah lain atau mencoba menyelesaikannya secara manusiawi. Namun, jika kita melihat tindakan Daud yang dipakai secara berharga oleh Tuhan, ia berdoa. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan dia menunggu waktu Tuhan. Meskipun segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan pikirannya, Daud adalah orang yang justru datang ke hadapan Tuhan, bertanya kepadanya, dan berusaha keras untuk mendengar jawabannya. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda juga tinggal di hadapan Tuhan ketika menghadapi kesulitan apapun. Pada saat itu, Tuhan terkadang akan mengizinkan kita mengalami Hebron. Sebelum aku menjadikanmu raja atas seluruh Israel, aku akan membuatmu tinggal di tempat yang disebut Hebron. Melalui pelatihan di Hebron itu, Tuhan akan memungkinkan kita untuk memenuhi peran raja yang besar itu. Terkadang, bahkan jika ada situasi sulit atau masalah besar yang tampaknya tidak dapat dipecahkan, saya memberkati Anda semua dalam nama Tuhan untuk menyerahkannya di hadapan Tuhan, menunggu, dan berdoa.